Shalom, salam damai sejahtera kepada semua jemaat yang melihat ataupun menonton rancangan kita pada hari ini, dan selamat berhari Minggu saya ucapkan kepada semua anak-anak Tuhan yang sedang bersama-sama beribadah secara online. Dan hari ini saya bersyukur karena Tuhan memberi saya kesempatan, dan terutamanya bagi anak-anak Tuhan saat pagi yang indah ini, di mana saya diberi peluang untuk berkongsi tentang firman Tuhan. Dan sebelum kita memulakan ataupun sebelum saya berkongsi tentang firman Tuhan ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang baik, sungguh baik dan amat baik. Saat ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai dari awal kehidupan kami di muka bumi ini sampai hari ini. Kami dapat bersekutu dan bersama berdoa, memuji dan menyembah dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja, bukan hanya di kalangan kami sebagai anak-anak-Mu yang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi bagi jiwa-jiwa yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengenal siapa Sang Pencipta. Dan hari ini Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan di dalam perkongsian firman ini. Biarlah Tuhan, bukan atas kehendak hamba-Mu, bukan atas pikiran hamba-Mu, bukan atas rencana hamba-Mu, tetapi bila kehendak rencana-Mu terjadi. Dan bagi setiap mereka yang mendengar perkongsian firman ini pada hari ini Tuhan, Kau urapi mereka. Biarlah setiap telinga mendengar akan mendengar, akan mula diurapi, akan mula dipakai untuk mengerti tentang apa yang sedang Engkau ingin sampaikan bagi kami nikmati secara rohani pada hari ini Tuhan. Biarlah semua itu tertanam di hati yang subur. Terpuji Yesus, kami serah semua tangan-Mu dengan penuh hati dan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom sekali lagi, dan saya ucapkan kepada semua anak-anak Tuhan yang menyaksikan tontonan video ataupun khotbah saya pada hari ini. Mari kita buka di dalam Yesaya 55 ayat 6 hingga ayat 13. Yesaya 55 ayat 6 hingga ayat 13. Saya akan membaca teks firman Tuhan ini. Ayat 6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantar dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti samak duri akan tumbuh pohon senobar, dan sebagai ganti kecubung dan akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Dan sekali lagi saya ingin berkongsi tentang firman Tuhan yang saya kutip di dalam Yesaya 55 ayat 6 hingga 13. Dan dalam hal ini anak-anak Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini penuh dengan banyak kelemahan, banyak perkara yang dalam hidup kita yang tidak sempurna, banyak hal yang dalam hidup kita tidak kita mengerti, banyak perkara yang dalam hidup kita di saat ini, terutama di saat dunia sedang mengalami
satu gelombang yang membuat ramai orang ketakutan, ramai orang tercari-cari tentang satu pengharapan dan kepastian yang mereka tidak dapat temui hanya di dalam Yesus Kristus. Saat ini, mari kita lihat di dalam ayat 6. Ayat 6, firman Tuhan yang berbicara lewat Nabi Yesaya mengatakan, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat." Dan hari ini saya ingin berkongsi tentang firman Tuhan ini, di mana Tuhan selalu berbicara lewat firman-Nya, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 7, "Tinggallah di dalam aku, firman-Ku di dalam kamu, maka mintalah, maka Bapa akan memberi." Dan firman Tuhan dalam Matius 7 juga mengatakan, "Minta, cari dan ketuk, maka kamu akan mendapat, maka kamu akan diberi, maka pintu akan dibuka." Itu yang disyorkan oleh Tuhan kepada kita sebagai anak-anak yang sudah hidup dan mengenal dan bergaul dengan Roh Kudus yang telah diberi sebagai penolong dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan di muka bumi ini, banyak perkara yang harus kita lakukan sebagai seorang yang percaya akan Yesus Tuhan dalam kehidupan ini. Satu hal yang saya kongsikan pada saat ini, kehidupan ini memang terlalu sukar dan banyak perkara yang tidak kita mengerti. Tetapi dalam Yeremia 33 ayat 3 katakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menyingkapkan segala rasa-rasa yang tidak terfahami." Dan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dalam Mazmur 30 ayat 8 juga mengatakan, Tuhan berbicara kepada Raja Daud ketika itu, di mana dia akan menjadi penasihat, menjadi pengajar, dan menunjukkan jalan yang harus Raja Daud lalui. Sehingga Raja Daud terkenal dengan seorang pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Walaupun Raja Daud terkenal dengan beberapa kali jatuh di dalam pelanggarannya, tetapi Daud dalam kehidupannya sebagai seorang hamba Tuhan dan dilantik sebagai seorang raja, dia tetap merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan selalu. Dan ini membuktikan bahwa Daud adalah seorang yang setia. Sehingga Tuhan, ada satu firman Tuhan mengatakan, "Sampai memutih rambutmu, aku akan menggendongkan engkau." Bayangkan bagaimana seorang yang tua memutih rambut digendong oleh seorang bapak. Maksudnya kelihatan lucu, tetapi kalau kita renungkan firman Tuhan ini lebih dalam, maksudnya di mana Tuhan akan memelihara kita dalam segala perkara, dalam segala aspek, dalam segala apapun kehidupan kita. Tuhan ada di situ untuk menjaga kita. Itu yang dikatakan oleh Salomo di dalam Amsal pasal 3. Ya, akuilah Tuhan di segenap jalanmu. Jangan berjalan dengan hikmat kebijaksanaan kita sendiri, dengan pengertian kita sendiri. Karena Tuhan katakan banyak hal yang dalam hidup kita yang belum kita mengerti, walaupun kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan banyak perkara yang kita sudah lalui bersama Tuhan. Tetapi itu sebagai satu perkara yang membuat kita lebih mengenali siapa pribadi Bapa ini. Dan saat ini saya bersyukur karena Tuhan itu baik dan amat baik. Dan dalam ayat 6 ini, di mana Tuhan berfirman kepada Yesaya, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat." Dan di seluruh muka bumi ini, di mana anak Tuhan mula menyuarakan tentang apa yang dipesankan oleh Roh Kudus lewat penglihatan, lewat mimpi, lewat suara Tuhan berbicara lewat nubuatan dan sebagainya, bahwa kedatangan Tuhan untuk kedua kali semakin dekat. Siap tidak siap, mau tidak mau, kita juga sebagai anak-anak Tuhan kena melangkah lebih cepat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan ingin kita sebagai anak Tuhan selalu mencari wajah-Nya sungguh-sungguh, baik di dalam doa, baik di dalam seperti yang dikatakan dalam Pemazmur pasal 1. Renunglah firman Tuhan siang dan malam. Di mana kita akan melihat janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan yang mengajar kita bagaimana untuk tetap setia, bagaimana untuk tetap melakukan firman Tuhan, menanti-nantikan Dia dengan sabar, dan tetap percaya, menjadikan kita sebagai seorang yang digambarkan 5 gadis yang bijaksana dengan buli-buli minyaknya. Dan saat ini saya bersyukur karena Tuhan itu baik.
di mana perkembangan terkini yang terjadi di kalangan anak-anak Tuhan yang ada di daerah Sepitang hari ini. Banyak jiwa-jiwa yang tengah berpusu-pusu dan haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan banyak perkara yang telah Tuhan lakukan dalam sepanjang pelayanan saya di daerah Sepitang ini selaku seorang pendoa dan pemimpin di dalam satu pelayanan yang telah dipercayakan Tuhan yang bergerak secara NGO, kira dia macam tu. Sebab kami tidak tergantung kepada sponsor, kami tidak tergantung kepada gereja. Bukan bermaksud kami tidak mengharap gereja, tetapi kami berjalan dengan apa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan di saat kami sudah diberkati, di saat kami sudah menikmati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan, kami coba melakukan yang terbaik bagi Bapa yang di surga. Karena kami tahu kami adalah manusia yang tidak sempurna. Itulah makanya di saat kami melihat firman Tuhan ini, ayat yang pertama itu adalah di mana carilah Tuhan selama Ia berkenan. Hari ini Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Matius 18 ayat 20 katakan, di mana 2-3 orang yang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah kamu. 2 orang yang berdoa dan sepakat dalam perkara yang sama, dalam ayat 19, Tuhan pasti mengabul doa kita. Dan Tuhan memberi otoritas, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kamu lepas di bumi terlepas di surga. Ini satu janji yang betul-betul yang membuat kita yakin dan pasti. Di saat kita mencari wajah Dia dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan pasti hadir. Bukan hanya bersendirian, tetapi di mana 2-3 orang yang berkumpul, Dia hadir. Apalagi kalau 2-3 orang dan lebih daripada 3 orang yang sepakat, yang seiman, yang berseru-seru, dan pasti sesuatu goncangan terjadi di alam roh. Dan Rasul Paulus mengingatkan di jemaat Efesus tentang kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa, penghulu, pemerintah, roh-roh jahat di udara. Kita percaya pertempuran secara rohani bukan hal yang boleh dilakukan dengan kekuatan manusia. Itulah yang dikatakan di dalam ayat yang seterusnya, di mana dalam ayat 8, ya, sebab rencanganku bukanlah rencanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita tahu sebagai anak-anak Tuhan hari ini, apa yang harus kita buat adalah memulakan sesuatu yang baru di hadapan Tuhan di setiap hari. Dan dalam kehidupan kami sebagai anak Tuhan, terutamanya saya, banyak perkara yang telah Tuhan berikan sehingga saya benar-benar bersyukur karena mengenal pribadi Tuhan. Walaupun sebelum ini dalam 20 tahun yang lepas, saya seorang anak yang tidak setia. Walaupun saya seorang Kristen, tetapi saya tidak berdoa. Saya seorang Kristen, saya tidak pernah membaca firman. Saya seorang Kristen, tidak percaya akan perbuatan dan karyanya Roh Kudus. Dan di saat Tuhan menjamah hidup kami satu keluarga, terutamanya adik saya Pastor Rena dan ayah dan ahli keluarga saya, istri dan anak-anak, dan banyak perkara yang telah Tuhan lakukan yang membuat saya kagum, di mana Tuhan mengajar kami untuk sungguh-sungguh percaya. Ya, Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah percayakan segala sesuatu yang tidak kelihatan. Memangnya sebelum ini saya selalu mengklaimkan dengan Tuhan, Tuhan buktikan. Jika kelihatan baru saya mau percaya. Dan banyak hal yang Tuhan telah lakukan dalam hidup saya membuat saya benar-benar bersyukur, sehingga satu masa di mana Tuhan mula membuka jalan. Tuhan katakan, anakku berserulah kepadaku, mintalah, carilah, ketuklah, maka semua itu akan disediakan bagi anak-anak yang sungguh-sungguh mencariku. Dan satu perkara yang harus kita ingatkan, sebelum kita berseru, sebelum kita mencari wajah Tuhan, kita harus sadar, kita harus hidup sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan di muka bumi ini. Dan kita harus ingat, ada satu firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kudus, sebab Allah itu kudus. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Memangnya kita bukan adalah manusia yang bukan sempurna, tetapi sekurang-kurangnya kita mengejar kekudusan dan kita mengejar kesucian hidup itu. Dan itu adalah satu komitmen kita sebagai anak untuk mencari wajah Tuhan itu sungguh-sungguh. Bukan hanya mencari Tuhan di saat kita memerlukan berkat,
mencari Tuhan di saat kita dalam sakit, mencari Tuhan di saat kita dalam keadaan kesusahan. Tetapi mencari Tuhan tidak kira apapun keadaan situasi yang sedang kita alami, kita tetap mencari Tuhan, setia mencarinya, bukan hanya dalam hari-hari tertentu, tetapi setiap hari fokus kepada mencari wajah Tuhan. Dan dalam hal ini saya rasa begitu kita semua sebagai anak Tuhan yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bersyukur mengenali pelayanan di FC ini, terutamanya pelayanan sini Pastor Matias dan Doris, dan Pastor Raina dan beberapa hamba Tuhan yang lain. Dan lewat kesaksian kamu banyak saya belajar, lewat kesaksian anak Tuhan yang lain banyak saya belajar. Di saat saya melihat mereka sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, mereka sungguh-sungguh berseru, itu adalah satu kunci untuk kita hidup di dalam penuh dengan pengharapan. Dan ini diteguhkan dalam Matius 7. Oke, kita boleh melihat Matius 7 ayat 7, di mana mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu itu akan dibuka. Dalam hal ini kita melakukan semua ini di dalam doa dan syafaat kita di depan Tuhan sebagai anak Tuhan di muka bumi ini. Dan bersyukur di mana nama Tuhan selalu berkarya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan satu hal yang saya ingatkan pada kita semua, Tuhan itu tidak terlambat pertolongannya bagi anak-anak Tuhan yang berseru. Ya, di dalam ayat yang kedua, di mana berserulah kepadanya selama ia dekat. Ada waktunya Tuhan mendekat dengan kita. Di saat mendekat, gunalah peluang ini sebaik yang mungkin. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, satu peringatan Tuhan yang selalu mengingatkan kami sebagai pendoa syafaat yang ada di daerah Sepitang ini. Anakku, kata firman Tuhan, Tuhan selalu berbicara lewat Roh Kudusnya, tanggalkan setiap manusia lama kita. Apa yang terkandung dalam hatimu, iri hati, cemburu, amarah, dan semua itu adalah pemisah kita dengan pribadi Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 katakan, Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk membantu kita dalam apapun keadaan kesusahan kita. Tetapi yang membuat kita terpisah dari semua itu adalah dosa dan kejahatan, kata firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2. Dan sebelum kita berseru, sebelum kita mencari wajah Tuhan, satu hal yang harus kita ingat sebagai anak Tuhan adalah akui Dia sebagai juru selamat dalam hidupmu. Bukan hanya mencari, seperti yang saya katakan sebentar tadi, bukan hanya mencari di saat engkau dalam keadaan kesusahan, kekurangan keuangan, di dalam keadaan sakit, di dalam keadaan apapun, baik engkau di dalam keadaan senang, susah, bersukacita, berdukacita, utamakan Tuhan. Itulah nasihat Amsal yang dikatakan ditulis oleh Salomo dalam Amsal pasal 3. Jadi mari kita anak Tuhan, dari hal ini saya belajar dan mulai melayani Tuhan dengan segenap hati, bukan atas kekuatan pikiran yang saya miliki, bukan atas hikmat kebijaksanaan yang saya miliki, bukan atas pengalaman yang saya miliki. Memang itu semua perlu, tetapi satu hal yang membuat saya kagum adalah dalam ayat 8 katakan, rancanganku bukan rancanganmu, setinggi langit dengan bumi, sejauh itu juga perbezaan kita dengan rancangan Tuhan. Saya mulai mengambil alih dan keputusan ikut rancangan Tuhan dan plan Tuhan dalam hidup ini. Dan saya mulai melihat banyak perkara yang sukar saya lakukan, Tuhan mulai bekerja dan itu menjadi mudah. Dan satu kesaksian dari seorang anak muda, di mana di saat Tuhan mulai memberkati tim pelayanan anak-anak Tuhan pendoa yang ada di Sepitang. Oke, kami diajar untuk duduk di kaki Tuhan, berseru, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Di saat keadaan kelemah, di situ kami mencari Tuhan. Di saat kami diberkati, kami bersyukur. Di saat kami dalam apapun kekurangan, terutamanya menghadapi badai, situasi yang sedang kita alami, bukan hanya di Sepitang, tetapi di seluruh Borneo, di seluruh Malaysia, di seluruh dunia, muka bumi ini sedang mengalami satu kegoncangan yang begitu dahsyat. Perkara yang kita lakukan adalah
ayat 6 ini. Datang kepada Tuhan, cari wajahnya sungguh-sungguh, berseru kepadanya. Firman Tuhan dalam Matius 7 katakan, tidak ada seorang bapa yang membiarkan anaknya kelaparan. Begitu juga Bapa di surga, dia akan memberi yang terbaik. Yosua 1 ayat 8 dan 9 juga mengatakan, ya, ayat 9, Tuhan meneguhkan kita, di mana Yosua ketika itu dan kita yang ada pada hari ini. Saya sungguh diberkati dengan kesaksian seorang hamba Tuhan yang saya kenal. Dia katakan ketika dia dapat rema dalam Yeremia, dan satu pengungsian yang membuat saya diberkati. Yeremia sudah pergi di surga. Jadi firman yang tertulis di dalam perjanjian lama dan baru ini adalah dituju kepada kita yang masih hidup di muka bumi ini. Saya akui di saat Yosua diperkatakan oleh firman Tuhan meneguhkan dia memimpin satu pasukan ataupun umat Israel yang begitu ramai dalam usia muda, tidak maksudnya setelah Musa dipanggil Tuhan, setelah Harun dipanggil Tuhan, dia sebagai pemimpin mengganti dua pemimpin ini. Yosua diteguhkan Tuhan untuk berjalan dengan firman yang dikatakan dalam Yosua 1 ayat 9. Sehingga Yosua dapat memimpin seluruh umat Israel ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Begitu kehidupan kita hari ini. Kita rindu untuk kembali ke surga. Ada kalanya kita khawatir, ya, sebagian besar anak Tuhan ketakutan. Mulai memikir-mikir, adakah saya layak untuk masuk ke surga? Adakah ini, adakah itu? Bagaimana kalau jika Tuhan tiba-tiba memanggil kita, adakah kita sudah bersiap untuk menghadap Tuhan? Beberapa tahun yang dahulu setelah saya bertobat 2010 dan 11, 12, saya mulai khawatir, adakah saya layak? Saya anggap diri saya terlalu kotor dan terlalu hina di hadapan Tuhan. Tetapi satu hal yang membuat saya bersyukur, darah Yesus sudah dimeterai bagi kita semua. Datang kepadanya, menghadap kepadanya, cari wajahnya sungguh-sungguh. Tuhan melihat apa yang ada dalam hati kita. Di saat kesungguh-sungguhan dan kerinduan, kehausan, kelaparan yang ada dalam hati kita, itu membuat Tuhan hadir dan mula menjamah, menyembuhkan kita dari segala perkara yang sukar untuk kita selesaikan. Banyak hal kesembuhan rohani dan jasmani. Ada kalanya kita mengalami satu kegoncangan dalam hidup kita lewat sakit penyakit, kegoncangan dalam ekonomi, kegoncangan dalam hubungan sesama, baik suami istri, anak-anak. Percayalah, di saat engkau merendahkan dirimu, merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengubah kutuk menjadi berkat dalam hidupmu. Di dalam firman Tuhan ini juga banyak perkara yang benar-benar membuat kita diberkati, di mana Tuhan akan mengubah segala sesuatu yang dulu sukar menjadi mudah, dulu buruk menjadi indah di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Itulah makanya kenapa saya sebagai seorang hamba Tuhan dan pendoa juga banyak bersyukur. Lewat firman ini saya benar-benar diteguhkan. Carilah Tuhan bukan hanya untuk seperti yang saya ingatkan kita seperti tadi, bukan time kita senang, time kita susah sekalipun kita tetap cari Tuhan, baik dalam kekayaan, dalam kekurangan pun tetap cari Tuhan. Itulah makanya Tuhan tidak pernah tidak menunaikan janjinya. Seperti Abraham menantikan anak perjanjian, yaitu Ishak. Dalam usia yang lanjut, walaupun Sarah sudah tidak boleh melahirkan anak ketika itu karena usia yang terlalu lanjut, tetapi janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak pernah tidak mengotakkan janjinya. Kalau kita melihat iman Abraham sepanjang perjalanannya di muka bumi ini, dia tetap setia. Dia tetap setia, dia tetap fokus kepada apa yang telah dijanjikan Tuhan. Dia tidak mengingatkan apa yang di belakangnya seperti kata Rasul Paulus, tetapi matanya tertuju apa yang di hadapan yang dijanjikan Tuhan, hadiah-hadiah, upah yang dijanjikan Tuhan. Sehingga Abraham diberkati, namanya disebut-sebut sampai ke hari ini. Dan kita bersyukur, banyak lagi kesaksian-kesaksian lewat para nabi yang terjadi beberapa ribu tahun yang lalu yang meneguhkan kita. Malah dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan juga sungguh-sungguh menjadi berkat adalah di mana Tuhan mula memakai ramai anak Tuhan yang membuat kita benar-benar menjalani hidup ini bukan hanya bersendirian, tetapi
bersama dengan mereka yang ada di luar sana, terutama yang seluruh jemaat, walaupun kamu berada jauh. Kayak sempadan negeri kita memisahkan kita, dimanapun kamu berada, tapi Tuhan tidak pernah memisahkan kita. Kita berada tetap di dalam satu roh, yaitu Roh Kudus yang selalu menyatukan kita, yaitu Roh Allah. Dan hari ini kita bersyukur karena Tuhan itu sungguh baik dan amat baik, dan Dia adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita walaupun sesaat. Dan mari anak Tuhan, jangan menganggap dirimu bijak, jangan menganggap perancanganmu hebat. Semua itu akan berakhir dengan kehampangan. Tuhan membenci orang yang sombong, Tuhan membenci orang yang congkak, Tuhan membenci orang yang tidak menghormati sesama sendiri, terutamanya antara pemimpin dengan anak-anak jemaat ataupun pemimpin dengan pemimpin. Di sini saya melihat setiap apa yang kita lakukan akan dilihat oleh orang dunia yang hidup dalam kegelapan. Untuk menjadi terang dan garam, satu kunci yang harus kita lakukan adalah carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika Dia mendekat, ketika Dia terbuka tangan untuk memberkati kita, datang kepadanya. Dan saya bersyukur lewat pelayanan ini, Tuhan menyaksikan saya banyak perkara tentang sesuatu yang sukar untuk dilakukan secara manusia, secara medik, itu Tuhan lakukan. Beberapa anak Tuhan yang disembuhkan dari kanker, ada yang mengalami ketumbuhan tiroid dan disembuhkan. Bukan saya yang mendoakan, tetapi youth yang sudah dilatihkan Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan diurapi, mereka mendoa dan menyembuh, di mana kuasa Tuhan itu menyembuh. Memang iman bukan bergantung kepada mukjizat, tapi di akhir zaman ini iblis memakai banyak perkara untuk mengalih pandangan orang-orang yang hidup di muka bumi ini, teralih dan mengagungkan kuasa-kuasa yang sedang terjadi, di mana kesembuhan palsu terjadi di luar sana sini terjadi. Hari ini Tuhan katakan, jika engkau percaya, sesuatu yang tidak pernah engkau pikirkan itu akan terjadi. Dan saya bersyukur beberapa anak tim pelayanan kita yang disahkan mengalami kanker tahap 1 permulaan, disembuhkan Tuhan dengan mukjizat dan disembuhkan sampai hari ini. Dan beberapa anak Tuhan yang ada ketumbuhan, benjolan dalam perut juga hilang begitu saja setelah didoakan. Bukan karena saya mengagungkan semua ini, bukan menggambarkan kami ini hebat, tidak. Saya coba ingin berkongsikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Apa yang dialami oleh perempuan yang pendarahan 12 tahun yang menjamah jumbai Tuhan Yesus ketika itu disembuhkan, orang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati seperti Lazarus dibangkitkan. Itu terjadi sebab Roh Kudus itu ada di dalam kita dan itu berkarya. Dan sebagai satu kekuatan pada kita untuk teruskan hidup ini di muka bumi ini, berjalan yang kekuatan ilahi, karena Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita. Dan dalam hal ini sebagai anak Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Kalau Yohanes 1:1 katakan, pada mulanya firman bersama-sama Allah, Allah itu firman, firman itu Allah. Dan dalam Ibrani 4:12 katakan, firman itu lebih tajam pada pedang bermata dua. Saya percaya firman ini dahsyat dan luar biasa. Dan kami juga mengalami banyak perkara tentangan dari awal pelayanan ini sampai hari ini. Dan di saat firman ini dilepaskan, di saat firman ini mulai diperkatakan, banyak hal yang terjadi yang di luar pada batas pemikiran kami, seperti yang dikatakan dalam Yeremia 33 ayat 3. Dan hari ini ramai anak muda yang ketagihan syabu mulai berbalik mencari Tuhan, yang keluarga yang berpecah dan bercerai mulai disatukan lewat doa. Kanker disembuhkan, banyak perkara yang dipulihkan. Seorang bapak yang istrinya seorang Kristen Katolik dan suaminya seorang Buddha, di mana suaminya ini adalah mabuk ketagihan arak yang diambil dari tokong, dan di saat dia meminum arak ini dia akan kesurupan ataupun dirasuki oleh roh selama 9 tahun. Dan kalau kita melihat keadaan bapak ini ketika kami melayani dia, sungguh-sungguh mengaibkan, di mana tilam berwarna hitam selama 9 tahun, tilam itu tidak pernah diurus, ditukar,
bantal sudah berwarna hitam, di mana daki dia sudah melekat dan terlalu kotor. Dan di saat ibu yang kami layani ini mula berseru dan mencari wajah Tuhan, banyak hal yang telah terjadi. Di mana Tuhan mula mengubah kehidupan suaminya yang dulu pemabuk, mula berkurang dan berkurang sampai hari ini bapak ini semakin mula dijamah oleh Tuhan. Di mana dalam pelayanan ini kami benar-benar bersyukur. Jika bukan Tuhan yang menyertai kami, mungkin kami tidak mampu untuk melakukannya. Baru saya mengerti bahwa cara untuk kita mengatasi setiap segala sesuatu yang sukar untuk kita lalui, datang menghadap Tuhan, berseru kepadanya, minta, cari dan ketuk, maka Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan. Kita sebagai manusia tidak mampu melakukan apa-apa menghadapi badai-badai yang sedang dunia hadapi. Tetapi di dalam Yesus, seperti yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13, katakan, hanya di dalam Dia yang dapat memberi kita kekuatan. Tiada tempat lain, tiada pengharapan lain. Satu kunci, mari kita datang kepada Tuhan, cari wajahnya dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, dengan hati yang benar-benar mengharap penuh kepada Tuhan. Di saat engkau tidak menemui jalan penyelesaian dalam hidupmu, bagi setiap permasalahanmu, datang kepada Tuhan. Jangan cari manusia, jangan cari hamba-hamba Tuhan. Bukan bermaksud kamu tidak mencari pastor ataupun leader ataupun pemimpin kamu yang diurapi Tuhan. Cari Tuhan terlebih dahulu. Datang sujud dan berlutut dan berdoa. Sungguh-sungguh dengan kerendahan hati dan akui setiap kesalahanmu. Firman Tuhan katakan, jika engkau teringat sebelum engkau berdoa, jika engkau teringat akan kesalahan saudaramu, minta pengampunan terlebih dahulu. Dan firman Tuhan juga mengatakan, jika engkau tidak mengampuni kesalahan saudaramu, siapapun mereka, baik itu salahmu ataupun salah pribadi yang menyakiti hatimu, ampuni mereka, maka Bapa di surga akan mengampuni engkau. Dan dalam Yohanes 15 ayat 7 katakan, tinggal di dalam aku, firmanku di dalam kamu, minta. Maksudnya di saat firman itu tinggal dalam kita, kita adalah pelaku firman Tuhan. Bukan hanya membaca firman Tuhan tapi tidak melakukan. Ramai orang Kristen hari ini suka membaca firman Tuhan, di saat suruh mengampuni, dia tidak dapat mengampuni. Di saat untuk melepaskan dosanya, dia tidak dapat melepaskan dosanya. Sia-sia kita mencari wajah Tuhan, sia-sia kita berseru-seru siang dan malam, sedangkan kita tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan katakan, Tuhan menyelidiki hati kita untuk menghadap Tuhan satu hari nanti setelah kita pulang, untuk memasuki pintu yang sempit. Perkara pertama yang Tuhan lihat adalah hati kita. Dalam hati seperti satu sistem komputer, terkandung segala sesuatu rahasia. Jadi hati-hati dengan hatimu untuk berseru kepada Tuhan. Mulakan hati yang benar-benar mau berubah. Seperti pesanan Rasul Paulus, aku sudah melupakan apa yang di belakangku dan mataku tertuju kepada apa yang ada di hadapanku. Mari kita memulakan hidup baru kita. Tanggal manusia lama kita. Jangan lagi mengingat kesalahan-kesalahan orang lain. Tanggalkan keangkuhan dan kesombongan. Jangan seperti Saul. Dalam kekayaannya dia lupa tentang siapa dirinya, siapa dia di hadapan Tuhan, siapa pribadi yang di depan Allah yang mengurapi dia sebagai raja. Akhirnya dia kehilangan segala-galanya. Di saat hidupmu sudah diberkati, di saat engkau sudah mencari wajah Tuhan dan berseru dan jawaban doamu mulai dijawab, jangan lupa dari mana asal usul kita. Siapa yang mengurapi kita, siapa yang memberkati, siapa yang melepaskan kita adalah Yesus Tuhan. Memang kita berjalan dengan kasih anugerah Tuhan, tetapi Tuhan memiliki kesabaran. Ramai anak Tuhan hari ini lupa akan kesabaran Tuhan. Mereka menganggap di saat mereka sudah diberkati, mereka boleh melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Tetapi silap. Ada masanya Tuhan ada di hadapanmu, dan di saat engkau tidak mendengar teguran dan ajaran apa yang telah difirmankan oleh Tuhan lewat hamba Tuhan, ataupun pribadi lewat nubuatan dan sebagainya, ataupun lewat perbicaraan Roh Kudus secara direct kepadamu, dan engkau tidak mengendah dan tidak mendengar apa yang diperintah Tuhan, jangan biarkan Tuhan itu membelakai engkau dan meninggal engkau. Di saat engkau berseru, dia tidak hadir. Kesaksian ini adalah satu kesaksian di mana terjadi di dalam keluarga besar kami. Di saat saya melayani seorang saudara saya yang baru
tingkatan 2 ketika itu. Roh Kudus berbicara dengan saya untuk menasihati dia supaya berbalik kepada Tuhan. Ini yang saya katakan di dalam ayat 6 tadi. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Di saat saya menasihati saudara saya ini supaya dia berbalik pada dosa dan pelanggarannya, dia senyum dan ketawa. Selama 3 hari berulang-ulang Roh Kudus memperingatkan melayani anak muda ini. Dan akhirnya anak muda ini tidak pernah mengenda apa yang saya perkatakan kepada dia supaya berbalik, meninggalkan dosa, meninggalkan segala kejahatan, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dan 2 minggu selepas itu dia terlibat dengan kemenangan yang ngeri. Dia mati dalam kekelahan, dia mati dalam kekecewaan, dia mati dalam kemarahan. Dan saya pasti saudara-saudara tahu di mana letaknya rohnya. Dan seterusnya Tuhan memberi saya peringatan kepada seorang bapak muda juga. Dan saya memperingatkan hal yang sama supaya meninggalkan berhala-berhala yang lagi percaya akan segala sesuatu yang dijanjikan oleh roh-roh yang meninggalkan Allah, yang menentang Allah, yaitu lewat Lucifer. Dan akhirnya dalam setahun lebih dia tidak pernah mengendah pesanan-pesanan Tuhan lewat apa yang telah saya ingatkan kepada saudara saya ini. Dan dia kemenangan ngeri di mana dia bertemu dengan lori trailer di saat dia bawa motor. Dan sungguh sedih. Dan ada kalanya saya berpikir di mana Tuhan selalu ada kesabarannya. Jangan menganggap Tuhan itu panjang, kesabaran Tuhan itu memang dia panjang kasihnya, lebar dan panjang luasnya, tetapi dia ada batas kesabaran. Dan yang terakhir, seorang datuk juga hal yang sama. Tuhan Roh Kudus mengingatkan saya, menegur atas perkawinan yang tidak benar, di mana dia berkawin dengan istri orang sehingga beranak cucu. Dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan yang ngeri dan mati mengejut. Saya merenungkan hal ini. Apabila saya melihat dalam ayat 6 ini, Tuhan rupanya ada had kesabarannya. Di saat dia berkenan untuk ditemui, pergunakan waktu yang ada dengan sebaik yang mungkin. Jaga hubungan kita dengan Tuhan, bukan semakin menjauh tetapi semakin mendekat. Selalunya apabila kita diberkati, hidup kita semakin sibuk, semakin menjerat dan proyek sana sini dapat, dan terlalu sibuk sehingga tidak ada masa untuk bersekutu dengan Tuhan. Silap, itu perkara yang silap. Jangan jadi seperti Saul. Di saat Nabi Samuel berbicara dengan langsung tidak mengendah, disebabkan dia suka melakukan perkara-perkara yang di luar daripada arahan daripada pribadi Tuhan sendiri. Dan akhirnya Daud kehilangan. Tetapi berbandingkan dengan Daud, Saul kehilangan status sebagai raja. Berbandingkan dengan Daud, di saat dia jatuh dalam perzinahan, dia tetap merendahkan diri dan setia, dan akhirnya dia diingatkan sampai memutih rambutnya, Tuhan tetap menggendongnya. Dan hari ini kita percaya Yesaya 55 yang berbicara dalam ayat 6 ini. Kita tahu setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan pasti berhasil dalam ayat 11. Dan Tuhan menjanjikan dia mengubah kutuk menjadi berkat dalam kehidupan kita seperti yang dijanjikan dalam ayat 12 dan 13. Ini janji Tuhan. Oke, macam saudara kami, tim pendoa yang ada di Daerah Sepitang mengalami cancer thyroid. Di saat ya, di nasihat kami ambil masa berdoa dan bersama dengan keluarganya. Dia adalah satu-satunya anak lelaki di dalam keluarga mereka. Dan akhirnya di saat ibunya dalam keadaan ketakutan, sebab mendiang ayah kepada anak ini meninggal disebabkan oleh kanser. Dan di saat ibunya sadar akan hal itu, dia ketakutan, dan kami mulai berdoa dan Roh Kudus berbicara. Kami benar-benar berdoa dan mencari Tuhan sungguh-sungguh dan minta kekuatan daripada Tuhan lewat berseru-seru. Dan akhirnya Tuhan katakan, anakku, seperti aku mengusir roh yang membuat penyakit ayan di dalam seorang pribadi, anak, ketika saya di muka bumi, kamu harus berdoa dan berpuasa. Pesan kepada anak-anakku ini. Di saat keluarga ini mengambil doa dan puasa, dan anak lelaki mereka disahkan sembuh oleh dokter, dan bengkak yang ada di lehernya yang disahkan oleh dokter adalah permulaan kanker, tanda-tanda kanker thyroid, disembuhkan Tuhan secara mukjizat. Memangnya kita bukan mengejar mukjizat, tapi firman Tuhan katakan,
Di saat kita haus akan segala sesuatu, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, pasti Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan. Percaya saja. Firman Tuhan katakan jangan ragu, jangan khawatir. Harus kita tanggalkan semua itu. Jika selama ini kita berjalan dengan kekuatan pikiran kita, keraguan kita, kekhawatiran kita di dalam mencari wajah Tuhan, tanggalkan semua. Sebab Tuhan tidak pernah menjanjikan satu kekecewaan dalam hidup kita, tetapi Dia menjanjikan satu jawaban yang pasti ya dan amin, seperti yang dikatakan pada Abraham. Walaupun Abraham menanti-nanti anak perjanjian itu, akhirnya dia mendapatnya. Dan Tuhan tidak pernah terlambat pertolongannya. Saya percaya hari ini anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, cari wajah-Nya sungguh-sungguh. Pasti Tuhan akan menurunkan salju dan hujan yang menyuburkan hati kita. Wahyu 20 ayat 1 firman Tuhan katakan, dari tata Bapa di sorga, Allah di sorga, dan tata anak domba mengalir satu aliran sungai. Yeskiel 47 juga mengatakan, dari bait Allah mengalir satu aliran sungai yang membuat air asin diubah menjadi air yang tawar. Di mana setiap laluan air itu yang digambarkan itu Roh Kudus. Dalam Yohanes 7, dalam aku ada sumber air kehidupan, mengalir air kehidupan, kata firman Tuhan. Yohanes 7. Itu digambarkan Roh Kudus yang hidup di dalam kita pada hari ini. Di saat kau berseru dan berdoa, pasti Tuhan akan membuka jalan. Cepat ataupun lambat, percaya Tuhan tidak pernah menjawab doa anak-anaknya. Satu hal yang harus kamu lakukan, ingat, tanggalkan setiap dosamu, tanggalkan setiap apa yang dalam hatimu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Hidup suci dan kudus, dan kejarlah kekudusan dan kesucian itu, maka engkau akan melihat penyertaan Tuhan yang tidak pernah sudah-sudah bagi anak-anak yang setia. Ulangan 28 ayat 1, 2. Oke, ayat 1 hingga 14, engkau boleh melihat sana. Jika engkau mendengar baik-baik dan melakukan perintahku dengan setia, kata firman Tuhan, Dia pasti akan memberkati hidup kita. Jadi iya dan amin. Bagi pribadi saya, banyak kali anak-anak saya mengalami kemelangan. Anak saya patah tangan dalam satu malam, dan saya berdoa dan berseru, saya dengan istri yang mengambil masa doa. Dia tidak boleh menggerakkan jari dia, dan kalau saya lihat dalam Google, rujuk dalam Google, tanda-tanda tulang yang retak, tangan yang patah adalah jari, setiap jari ataupun mana-mana tempat yang tidak boleh digerakkan. Dan anak saya dalam kesakitan dan terlalu sakit, menangis dari jam 7 sampai tengah malam. Dan saya berdoa dan berseru dengan Tuhan, Tuhan, saya tidak mampu untuk menghadapi segala apa yang sedang saya hadapi. Saya minta Tuhan mengambil alih, dan akhirnya Tuhan berbicara, anakku percaya saja, saya akan menyembuhkan anak ini. Dan Roh Kudus ingatkan saya, tanya pribadi Bapa, ujilah aku, kata Roh Kudus. Tuhan, jika benar anak ini kau katakan sembuh, beri dia tanda menggerakkan jarinya. Bayangkan dari jam 7 malam sampai jam 12 tengah malam, jarinya tidak boleh digerakkan. Dia menangis berpeluh-peluh, dan di saat dia tidur tergerak, dia menangis, dan lengan dia tidak boleh dibengkok. Kesakitan yang begitu amat kesakitan. Dan akhirnya Tuhan berbicara, aku akan menyembuhkan anak ini pada waktu subuh. Dan ketika itu jam sudah menunjukkan 4:30, dan Tuhan berbicara, aku menyembuh. Dan satu perkara yang membuat saya kagum dengan kekuatan Tuhan, di saat kita sungguh-sungguh mencari wajah dan berseru, apapun badai masalah yang kita hadapi, itu hanya kecil di mata Tuhan. Firman Tuhan katakan 1 Yohanes 4 ayat 4, roh di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di luar sana. Percaya anak-anak Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan. Satu yang Tuhan minta adalah percaya. Dan menjelang dekat jam 5 pagi, di saat saya tanya Tuhan, Tuhan katakan ujilah aku. Dan saya minta Tuhan tunjuk, jika engkau menyembuhkan, tunjuk Tuhan bahwa jarinya boleh bergerak. Sepanjang beberapa jam, dari jam 7 malam sampai jam 4:30 pagi, langsung dia tidak boleh bergerak. Dan botol susu yang saya suruh dia pegang pun dia tidak pegang, dan dia menangis terus. Dan akhirnya ketika dia jam 5 tepat, dan tiba-tiba dia mengangkat tangan dan jarinya bergerak. Dan saya mengucap syukur, dan Roh Kudus katakan, tidurlah anakku, rehatlah, saya sudah menyembuhkan anakku ini. Satu hal yang membuat saya bersyukur, saya diajar, dilatih sepanjang saya berada di Miri, di rumah doa yang di
dikendali oleh Pastor Matias dan Doris. Dan Pastor Rene juga banyak memberi nasihat, dan juga saya bersaksi kepada ramai anak Tuhan yang lain bagi tim pendoa yang ada di daerah Sepitang tentang kesaksian ini. Saya melihat juga hamba-hamba Tuhan seperti yang terlalu banyak merendahkan diri, yang Pastor Paul, Pastor Peter Chin, dan hamba Tuhan yang lain. Walaupun saya tidak mengenal rapat dengan mereka, tetapi saya belajar melihat apa yang sedang mereka lalui. Dan Pastor Renda selaku adik saya sendiri pun saya menghormati dia, Pastor Matias selaku senior pastor kita semua, Pastor Doris, saya tetap menghormati. Karena lewat pengalaman mereka saya belajar. Saya belajar lewat firman Tuhan, dan saya akui saya seperti seorang anak kecil yang baru berjalan dan berlari, yang perlu tuntunan orang-orang yang lebih dewasa rohaninya. Dan akhirnya Tuhan menyembuhkan anak saya. Pendek cerita, di mana anak saya mulai boleh bergerak, dan pagi itu dia mulai bermain, dan puji Tuhan dia boleh membengkokkan lengannya dan jarinya boleh bergerak dan boleh bermain. Dan saya tanya beberapa anak Tuhan yang tahu tentang fungsi tubuh. Mereka katakan kalau lengan ini terselio, kesembuhan secara total adalah diambil selama seminggu ataupun paling awal dalam 3, 4, 5 hari. Apalagi kalau patah. Tetapi malam itu Tuhan menyembuhkan dia dalam 1 malam saja. Dan ini membuat saya kagum dan luar biasa. Dan saya bersyukur sebagai anak Tuhan, kita sudah banyak mengalami banyak perkara. Ini satu kesaksian yang membuat ramai anak-anak Tuhan yang di daerah Sepitang. Seorang bapak kaki sabung, dia bertobat. Dia membeli ayam sabung dengan harga RM ataupun ringgit Malaysia 6.000 ringgit. Dan di saat dia melihat anak dia berdoa dan bersawat selama 1 tahun, anak ini di bawah pimpinan kami sebagai tim leader dalam doa syafaat dan mengajar mendidik bagaimana untuk berseru dan mencari wajah Tuhan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Akhirnya jawaban anak ini dijawab, dan bapaknya bertobat dari ketagihan perjudian sabung ayam. Dan akhirnya malam itu ketika anak ini kembali ke rumah dan mengajak bapaknya berdoa dan bersyafaat, esoknya bapak anak ini ambil ayam sabung itu, dia sembelihkan, dan malam itu mereka minum sup berharga 6.000. Keesokan hari setelah bapak ini sudah menyembelih ayam, dan satu keluarga menikmati sup ayam berharga 6.000, kawan-kawan yang sabung ayam yang lain datang menagih di mana ayam sabung untuk dibeli. Satu yang membuat bapak ini luar biasa adalah dia katakan, semua itu sudah saya lupakan. Dan hari ini bapak ini sungguh-sungguh luar biasa. Dia mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh dan diberkati. Dan hari ini kesaksiannya juga membuat ramai orang mulai buka mata. Dan dalam hal ini, sebegitu kita anak Tuhan yang di luar sana, percaya, di saat engkau setia, sungguh-sungguh, tulus, jujur, ikhlas, dan hidupmu dipenuhi dengan 9 buah roh, di saat engkau mencari wajah Tuhan itu sungguh-sungguh, pasti dia akan menyatakan sesuatu yang di luar pada batas pemikiranmu. Tuhan melihat hati, bukan melihat apa yang dilihat oleh manusia. Jangan hanyut dengan berkat. Jangan hanyut dengan hal-hal yang kelihatan. Selidiki hatimu. Renungi setiap apa yang difirmankan Tuhan. Tuhan melihat hati. Yang berkenan di mata Tuhan adalah hati yang setia kepada setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan saat ini saya bersyukur karena Tuhan itu baik dan amat baik. Berserulah kepada Tuhan, carilah Tuhan sungguh-sungguh di saat dia berkenan untuk ditemui. Ada masanya dia akan diam, ada masanya dia akan mula meninggalkan kita di saat kita tidak lagi menghargai setiap apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Seperti kesaksian 3 pribadi yang sudah dipanggil Tuhan dalam keadaan yang betul-betul menyedihkan. Di saat Tuhan menegur mereka, mereka tidak pernah mengiyakan panggilan Tuhan itu dan berbalik dari jalan salah kepada jalan yang benar. Dan akhirnya maut menjemput mereka. Dalam Tuhan ada waktu kesempatannya. Di saat kesempatan itu diberikan, pergunakan sebaik mungkin.
belum tentu ada peluang kedua, ketiga, dan keempat. Percayalah. Jangan sampai hari Tuhan itu menimpa di atas kepalamu. Kita tidak tahu bila masa kematian kita. Expired date kita pun kita tidak tahu. Kalau kita relate info, kita tahu bila tarik-tarik expired. Tetapi kehidupan kita sebagai anak Tuhan di muka bumi ini, kita tidak tahu expired date. Yang mengetahui adalah pribadi Roh Kudus, Roh Allah yang ada dalam hidup kita, yang memimpin kita Mazmur 30 ayat 8. Itulah makanya di saat kita ditegur, berbuka hati, lapangkan dada, terima teguran. Walaupun kita sebagai pemimpin, walaupun kita dalam status apa, keadaan kita kurnia yang berlimpah-limpah. Jangan jadi seperti Yudas Iskariot. Walaupun dalam kurnia yang begitu luar biasa, adalah salah seorang daripada 70 murid-murid yang membuat iblis berjatuhan, kata firman Tuhan, dari langit seperti bintang yang berjatuhan. Akhirnya Yudas Iskariot yang selalu ditegur Tuhan dalam keadaan diam-diam mengambil kantong uang yang simpanan dan mencurinya secara diam, akhirnya mati bunuh diri. Bukan Tuhan tidak memberi peluang, tetapi kekerasan hati kita yang membuat kita tidak menemui pintu itu lagi. Jangan buta. Di saat engkau sudah dicelikan, jangan membutakan mata rohanimu lagi. Celikan matamu dan basuhlah mata rohani kita dengan firman Tuhan yang selalu membersihkan kita, dalam Yohanes 15 ayat 3. Oke? Firman itu telah membersihkan kita. Firman itu lebih tajam daripada mata doa. Di saat hamba Tuhan, para hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, menasihati kita, menegur ajar kita, terima. Jangan angkuh, jangan sombong. Ada waktunya Tuhan mau ditemui. Di saat Tuhan berbicara lewat mereka, itu bermaksud Tuhan masih memberi peluang. Tapi di saat hamba Tuhan itu tidak berbicara lagi, kena hati-hati dan berawas-awas. Itu menunjukkan sebagai satu tanda di mana Tuhan sudah mulai tutup pintu. Dan jika engkau sedang mengalami hal-hal yang sukar untuk kamu lalui, datang kepada Tuhan yang rendah hati, berseru kepadanya, maka Dia akan membuka jalan di saat tidak jalan, memberkati engkau saat engkau tidak berkati, di saat engkau sakit Dia menyembuhkan engkau. Karena firman Tuhan dalam Lukas 1 ayat 37, tiada yang mustahil bagi Allah kita yang di surga, yang menjadikan langit, bumi dan seluruh isinya, yang menjadikan manusia menurut rupanya. Dan saat ini kita bersyukur, inilah perkongsian daripada firman Tuhan yang saya ingin kongsikan pada hari ini. Dan kita tahu hidup di muka bumi ini terlalu singkat, dan saya percaya dengan waktu yang ada kita pergunakan sebaik mungkin. Saat Tuhan kita temui, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Berjalanlah seiring dengan sederap langkah kakinya. Jangan pernah menjauh. Jangan angkuh, jangan sombong. Jangan hanyut dengan berkat. Jangan hanyut dengan hal-hal yang membuat engkau buta lagi. Di saat engkau sudah dicelikan, jaga kekudusan hidup. Kejarlah kekudusan, kejarlah kesucian hati. Maka engkau akan menikmati. Di saat engkau berseru, pasti jawaban seruanmu akan dijawab. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bila kau rasa gelisah di hatimu, tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara, siapkan hati kita untuk menerima kemudahan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan, kami mempersiapkan hati kami, mempersiapkan jiwa agar butuh hidup kami, Tuhan. Kuduskan dengan kuasa firman-Mu Bapa dan kuasa darah Yesus pada saat ini yang telah melayakkan kami untuk menerima kemudahan Tuhan, membawa hidup kami sebagai serupa gambaran Kristus. Terima kasih Bapa, di atas nama Tuhan Yesus. Mari anak Tuhan sama-sama katakan, Amen.
Ya, mari kita mengambil roti menambahkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserah mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserah bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengambil cawan, air ini melambangkan darah Yesus. Demikian juga yang bercawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas anugerah perkenan dan karya salib-Mu Tuhan yang sudah menyelesaikan bagi kami pada hari ini. Kami memberkatakan di mana ada kebangkitan, ada kehidupan bagi kami yang menerima darah-Mu pada salib Bapa, di tubuh-Mu Bapa. Begitu juga ada kehidupan dalam hidup kami Bapa. Ada masa depan yang penuh pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Darah-Mu selalu membungkusi kami sehingga mengalami kesembuhan, mengalami kekuatan, mengalami kesegaran, mengalami keselamatan yang luar biasa. Di dalam di atas nama Tuhan Yesus. Mari anak Tuhan yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan dan bersyukur karena kita diberkati melalui pujian penyembahan pada petang yang indah ini, dan terima kasih juga atas firman-Nya. Supaya firman ini akan membawa kehidupan yang luar biasa dalam hidup kita. Selagi ada perkenan Tuhan, carilah Tuhan dalam hidup kita, pasti ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan terima kasih dapat bersama-sama kami di dalam online AFC pada petang yang indah ini. Ya, kita akan bertemu sekali lagi pada minggu hadapan, ya, sehingga kita akan diberkati selalu di dalam setiap program-program pada petang yang indah ini yang membawa satu pengharapan kehidupan yang luar biasa. Ya, dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa, ya, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan pada petang yang indah ini. Terima kasih atas lawatan dalam hadirat-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang berbicara dalam hidup kami. Setiap firman yang telah diucapkan Tuhan pada saat ini akan bertumbuh dengan luar biasa dalam hidup kami, membawa satu kabar baik keselamatan menjadi pelita dalam hidup kami. Roh kebenaran, Roh Kudus hari ini mengelola setiap firman itu akan membuat 30, 60, 100 kali lipat dalam hidup kami pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap yang ambil bahagian, berkati juga bagi mereka yang mendengar Tuhan dimanapun mereka berada, sesuai firman Tuhan tergenapi terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih di dalam di atas nama Tuhan Yesus Kristus Nazaret. Mari anak Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih dan selamat bertemu sekali lagi ya dalam program yang ke depan ini. Terima kasih, shalom. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah